Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Kembali lagi di channel YouTube saya Sirait Media. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ya, teman-teman, di video kali ini kita akan melihat ya warga negara Malaysia ya hingga petinggi pemerintahan begitu mengagumkan kepemimpinan Jokowi ya. Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah memimpin Indonesia pasca 10 tahun terakhir ini ya kan. Dan ada lagi nanti kita lihat video Firdaus ya, di mana dia menegaskan ya kalau Roy Suryo ditargetkan September harus masuk penjara ya kan. Oke, tanpa berlama-lama sebelum kita mulai video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share dan tanpa perlu berlama-lama lagi mari kita saksikan dulu video berikut ini. Melihat kepimpinan Jokowi yang kalau diukur daripada angka-angka ini Bahasanya bahasa Malaysia ya teman-teman ya. Nah, captionnya warga negara Malaysia hingga petinggi pemerintahan begitu mengagumi kepemimpinan Jokowi ya. Kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. agak cemerlang dan baik dan boleh dianggap beliau adalah sebagai Presiden Impian Gerakan Reformasi Indonesia. Kerana beliau lahir bukan daripada keluarga aristokrat ataupun daripada pemain utama politik Indonesia sebagaimana tahun-tahun sebelum ini. Dan apakah kesudahan Jokowi selepas beliau mundur ataupun meninggalkan posisi selaku presiden yang beliau pegang selama 2 penggal ini dengan catatan rekod dan juga hal-hal terbaru yang ada pada hari ini. Jadi kalau saya boleh mulakan dengan Tan Sri dulu, sebab Tan Sri telah ada satu artikel yang secara terus tentang hal itu beberapa hari lepas. Silakan Tan Sri. Saya nak sebut satu perkara yang maklumat. Selama lebih daripada 45 tahun pelibatan saya dalam dunia kewartawanan, saya tak pernah diwawancara oleh orang politik, apatah lagi menteri besar. Ini adalah satu pengalaman bagi saya. Saya jawab gini, siapa yang tidak mengagumi Jokowi? Dari segi penampilannya, dari segi sosoknya, dari segi pendekatannya, dari segi cara dia mendekati rakyat, konsep belusukan, rampoponya, memang luar biasa. Dan kita tak dapat menafikan bahawa dalam masa 10 tahun kebelakangan di bawah pemerintahan Jokowi ini, kita dapati pertumbuhan, perkembangan dalam bidang infrastruktur dan juga dalam soal pertumbuhan ekonomi luar biasa, tak dapat kita nafikan itu. Dan pada waktu yang sama kita juga harus melihat bahawa Jokowi telah memainkan peranannya sebagai seorang presiden. Ya, dia merupakan presiden yang ke-7 bagi Indonesia dan dia telah memberikan suatu wajah baru bagi Indonesia dan kita semua kagum kerana dia bermula dengan kesederhanaan, isterinya naik ekonomi kelas, peringkat awal, anak-anaknya berniaga seperti juga anak-anak muda yang lain dan sebagainya. Dalam seluruh proses itu kita dapati bahawa berlaku, tentulah berlaku perubahan, mungkin kuasa mengubah dia dan sebagainya. Tapi bagi saya lah kita tidak dapat menafikan bahawa Jokowi dari segi approval ratingnya adalah yang tertinggi di dunia. Waktu dia nak meninggalkan kedudukannya sebagai presiden pun, approval ratingnya itu masih lagi dalam lingkaran 75%. Dan sewaktu beliau menjadi presiden, approval ratingnya itu 80%. Sama ada kita percaya atau tidak, pollster dan sebagainya, itu soal yang lain. Tetapi saya melihat bahawa
Jokowi telah memberikan satu dinamisme baru kepada politik Indonesia, kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya bermula dengan itu dulu, bahawa saya melihat aspek yang positif pada Jokowi, tetapi saya percaya bahawa kita juga mempunyai pandangan kita tentang kelemahan-kelemahan Jokowi. Tetapi bagi saya, beliau adalah seorang pendiri yang macam kata Yang Amat Berhormat, dia tidak bermula daripada kelompok elit dan juga kelompok militer ataupun ketenteraan. Dia adalah seorang peniaga kayu yang bermula daripada Solo, dan saya fikir ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Dan apabila imej ini dibawa dalam konteks Indonesia, tidak heranlah rakyat Indonesia menganggap bahawa dia adalah pemimpin orang biasa, pemimpin kita. He is one of us, lebih kurang itu. Jadi ini adalah satu kelebihan Jokowi yang tidak ada pada orang lain. Saya mulakan di situ dulu. Mungkin Hidayat, kalau ada apa-apa nak ulas. Pengalaman di untuk membuat oleh Menteri Besar ni, saya ingat mungkin sekali je lah dalam hidup. Menyambung daripada yang disebut oleh Tan Sri tadi, saya percaya Dr. Fairuz akan menyambung dengan lebih baik. Saya mempunyai sudut pandang yang mungkin sedikit berbeza, kerana pengalaman saya sewaktu berada di Indonesia daripada tahun 2015 hingga 2018, meneliti pemenangan Jokowi pada 2014 itu, tidak dinafikan bahawa Jokowi membawa satu citra baru. Sebab pada ketika itu, pemenangan Jokowi di awal beliau menjadi presiden dengan gandingan beliau Yusuf Kala, slogan yang dinamakan Jokowi adalah kita itu adalah satu benda yang betul-betul menanggap pemikiran masa Indonesia. Tidak boleh dinafikan di mana-mana, malah billboard di Indonesia yang memperlihatkan bagaimana Jokowi ni karakternya dengan baju putih yang harga cuma RM100,000, sepatu ataupun kasut dia tu hanya dengan nilai yang tidak sampai RM60, RM200,000, memperlihatkan bahawa Jokowi ini adalah satu manifestasi baru. Bagaimana Indonesia ini akan bergerak ke depan, akan lebih merakyat berbanding, ataupun saya guna kata ketimbang dan Sri yang diberikan oleh Perdana Menteri, era-era yang terdahulu, Susilo, Bambang Yudhoyono, Megawati dan sebagainya. Walau bagaimanapun perubahan, bagaimana disebut oleh Tan Sri tadi, itu dia berubah pada fasa ataupun penggal yang kedua. Dan saya merasakan bahawa penggal yang kedua ini berubah itu adalah pasca pandemik yang saya lihat secara peribadi. Keren banget ya itu tadi teman-teman ya. Jadi Pak Jokowi dipuji-puji di Malaysia, di negara Malaysia, luar biasa. Ya, sedikit kita akan bergeser teman-teman ya ke video yang dimana Roy Suryo, oh ya kita terus menyuarakan Roy Suryo nih, ya kan. Nah, dimana Roy Suryo ini akan ditargetkan oleh Firdaus Wibowo. September akan masuk, ya kan. Oke, kita saksikan dulu videonya teman-teman ya. Perseteruan antara Firdaus Wibowo dan Roy Suryo belakangan ini makin panas. Firdaus yang kesabarannya sudah habis memastikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu akan segera dilakukan penahanan dalam waktu dekat ini, tepatnya pada bulan September ini. September ya. Tidak main-main, Firdaus sudah menghubungi salah seorang tokoh besar yang mempunyai pengaruh agar Roy Suryo segera ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Dan seperti inilah luapan kemarahan Firdaus terhadap Roy Suryo yang sampai saat ini masih bebas melenggang menghirup udara segar. Enggak, kalau lapor itu biasanya 2 minggu baru dipanggil saksi-saksi. Kan ini belum ada seminggu. Jadi biasa saksi dipanggil, nanti mengarahnya kemana, bisa ke TPPU, bisa kan ancaman hukuman TPPU kan bisa 10 tahun ke atas, ataukah bisa ke korupsi. Kan permulaannya sudah saya munculkan dulu deliknya, pasal 372 penggelapan barang-barang seperti panci, seperti tempat tidur, piring dan lain-lain. Nah, ini kan, aduh, ini saya nggak bisa ngomong lagi dah. Apa dikategorikan apa ini ya? Jadi kalau maling kan orang banyak maling itu maling panci ya, atau maling alat dapur itu karena keterpaksaan, karena nggak punya uang. Ini pejabat yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, kok bisa-bisanya maling panci gitu loh. Kalau saya udah tabrak selesai dia, hari ini saya udah tabrak dia, mungkin bulan depan dia udah masuk.
penjara. Bulan 9 dia udah masuk penjara. Wih, bulan Saya target 9. itu. Dia, Roy Suryo, Rismond, insya Allah masuk penjara. Saya menjadi pengacara ini apa sih? Saya bongkar rumah orang, saya gembok rumah orang, saya duduki rumah orang, tanah orang, pagarnya saya patah-patahin, saya robohin. Bahkan saya pernah bakar rumah orang. Hah? Apa saya pernah di penjara? Kalau berdiri di atas kebenaran kita ngapain takut? Saya nangani perkara ekstrim-ekstrim semua, bisa dilihat track record saya di media sosial. Kalau saya dapat kuasa, saya nggak perlu persidangan. Kalau dapat kuasa, saya dudukin rumah orang, saya jebol pintunya, saya masuk, saya turunkan anak buah saya. Saya kira nggak perlu ya gitu. Orang kalau sudah nggak ngerti dijelaskan berkali-kali juga nggak perlu ditegaskan. Senyum aja ya. Dan dia biar cari tahu sendiri ya gitu. Kalau dulu misalnya perkara apa dan kalau sudah inkrah itu gimana ya, jelas-jelas betul ya, biar dia yang tanya utusannya dan biar dia kemudian mendapatkan tertawaan dari seluruh Indonesia. Yang jelas, saya puas ketika beliau masuk penjara. Saya puas ketika Rismond masuk penjara. Itu target saya 2 orang itu. Rismond dan Rusyo harus masuk penjara. Saya udah bicara juga sama backing saya. Kan lu bilang backing dari saya juga udah bicara backing saya. Target saya masuk penjara dia. Nggak boleh nggak. Gitu. Jadi harus masuk penjara dia. Ini saya nggak terima. Sampai kapanpun saya kejar. Makanya saya bilang sama backing saya, Pak, kejar mereka Pak. Saya nggak mau tahu. Selesaikan. Wih, dalam ya. Selesaikan. Kasian loh Pak Jokowi itu harusnya udah tenang di Solo, udah menikmati hidup dengan cucu-cucunya. Harus dibully oleh segerombolan topeng monyet yang sinting ini. Coba kamu konsultasi sama dokter kamu di rumah sakit itu. Coba minta kamar yang Presiden Suite ya, atau VVIP. Kamu minta penanganan yang eksklusif dari rumah sakit jiwa di luar negeri sana. Minta dokter yang spesialis. Kamu ngerawat lah. Coba kamu masuk ke ruangan VIP, coba selama 3 bulan aja masuk tenang, fokus pada perawatan kamu biar kamu nggak jadi ODGJ ya harus. Disuruh fokus buat perawatan di luar negeri ya kan. Ngeri banget ini Firdaus ini ya. Aduh. 1 orang udah nggak punya lagi izin, 2 bodoh, 3 kudet, ya ngawur, ya gitu. Terus kok bisa-bisanya merampas tuh. Judulnya nih teman-teman ya, Roy Suryo merasa dipermalukan ya oleh Firdaus ya. Gila, dengan penggelapan panci negara saat ini sangat lucu sekali ya. Panci negara kok diambil. Itu kata-kata kayak gitu kan ngawur. Ya. Perseteruan sengit yang terjadi antara Firdaus Oyobo dan Roy Suryo terus memuncak. Seperti dendam kesumat, Firdaus meluapkan kejengkelannya pada Roy Suryo yang menurutnya sudah kehilangan akal sehat. Kehilangan akal sehat, ya kan? Kehilangan akal sehat. Ya, itu tadi videonya teman-teman ya. Saya rasa cukup segitu dulu teman-teman. Pesan saya komentar di kolom komentar, ramaikan kolom komentar apa pandangan kalian dari video pembahasan hari ini. Dan pokoknya pesan saya yang terus saya ingatkan, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye. Kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikap kohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait media bersuara, biar terasa fakta mendawa. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoaks, kita bawa bangsa.
Kami bukan boneka, kami warga